Berarti kalau kita sudah mencapai tujuan akhir moksa, apakah dengan moksa itu orang akan bisa berreinkarnasi? Kenapa kita dilahirkan? Adalah untuk memperbaiki karma kita. Itu yang kita harus sadari gitu. Sehingga kalau kita tidak memperbaiki karma kita, katanya ini di dalam sastra kita 8.400.000 kali kita harus putar gini baru bisa mencapai itu. Tapi kalau kita bisa memperbaiki betul karma kita, mungkin tidak sampai sekian kali gitu. Om Swastiastu. Kami sebagai petugas PHDI yang berada di wilayah Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Di dalam melaksanakan tugas selama ini sudah tahun ke-9. Sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yatnya, diantaranya juga dewa yatnya. Tiap 6 bulan sekali kita melaksanakan piodalan. Kemudian juga manusayatnya pernah melaksanakan sudiwadani kepada umat yang tadinya sebelum masuk agama Hindu menjadi umat Hindu di wilayah Kecamatan Tambak Sari. Untuk pewiwahan kami kerjasama dengan Ketua PHDI Kota untuk pelaksanaan pewiwahan. Sedangkan untuk resi yatnya itu pernah pengurus pada waktu piodalan melaksanakan bakti sosial atau punya ke para pemangku, juga kepada serati-serati yang ada di sini, karena kami mempunyai 4 serati dan 4 pasang pemangku. Kemudian untuk butayatnya, untuk pelaksanaan pengerupukan sehari sebelum menyepi, kami masih memerlukan kerjasama dengan banjar-banjar besar atau mungkin PHDI untuk mendapatkan sarana prasarana, misalnya seperti tirto, kemudian dupo, terto caru, kemudian kita bagi kepada umat yang ada. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih untuk kesempatannya. Ada satu pertanyaan, kenapa ajaran Hindu tidak menjadikan surga sebagai tujuan akhir? Harus Prof. Om Swastiastu. Ini pertanyaan yang menarik. Yang lain kan surga dan neraka gitu, tidak sampai moksa gitu. Inilah kita tahu sifat Tuhan itu apa? Maha kuasa, maha adil, dan maha pengasih. Inilah sebetulnya keadilan Tuhan untuk menjalankan keadilan itu, maka Tuhan menciptakan neraka, surga, dan alam skala ini, dan juga alamnya Tuhan sendiri yaitu moksa. Kenapa? Itu adalah untuk memberikan keadilan, kesempatan. Karena tujuan kita tadi apa? Bahagia di skala ini dan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa kalau kita bisa betul-betul membersihkan diri kita dari ikatan karma dan ikatan duniawi ini. Apakah bisa kita sekali hidup bisa sudah menyucikan diri kita? Tidak bisa. Kalau kita tidak bisa, apakah tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri lagi? Kalau tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki lagi, berarti apa? Tuhan tidak adil, ya kan? Karena Tuhan itu adil, maka diberikanlah kesempatan manusia untuk memperbaiki karmanya, supaya dia bisa mencapai tujuan yang terakhir, kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk membersihkan dirinya. Makanya kita harus sadar betul, kenapa kita dilahirkan adalah untuk memperbaiki karma kita. Itu yang kita harus sadari gitu. Sehingga kalau kita tidak memperbaiki karma kita, katanya ini di dalam sastra kita 8.400.000 kali kita harus putar gini baru bisa mencapai itu. Tapi kalau kita bisa memperbaiki betul karma kita, mungkin tidak sampai sekian kali gitu. Nah inilah kenapa, maka diberikan kesempatan. Orang kalau di manajemen ada apa? Reward and punishment kan? Diberikan kalau dia mendapatkan reward, perbuatan baiknya berada dia waktu mati berada di surga. Diberikan reward di sana. Reward apa? Reward niskala. Karena setiap perbuatan kita pasti ada isinya skala dan niskala. Kita menolong orang. Kalau kita menolong orang, di hati kita kepingin bahwa supaya orang itu berhutang budi pada saya,
itu di pikiran kita itu niskala. Berarti tidak baik kita mendapatkan nanti bukan kita berada di surga, walaupun kita menolong orang. Gitu. Menolongnya kita berada, makanya ini ditimbang perbuatan baik dan perbuatan jahat kita. Biasanya ini menurut sastra itu kalau kita berbuat jelek itu lebih sedikit, kita berada di neraka dulu. Setelah itu baru masuk ke surga. Supaya kita lahir dari surga. Kalau lahir dari surga kita bisa lahir di tempat orang kaya atau kita apa yang kita lakukan lebih mudah gitu. Kalau kita lahir dari neraka, sulit, kita sudah susah berbuat, orang jualan atau kita kerja nggak berhasil apa-apa. Orang itu gampang saja berhasil apa? Karena dia lahir dari surga. Nah ini kita saja punya orang yang mencuri itu masukkan ke penjara. Itu kan sebetulnya surga dan neraka kan? Bagaimana dia dikembalikan, diberikan kesempatan memperbaiki diri gitu. Tapi kita salah menafsirkan itu tempat itu. Mestinya tempatnya ada yang setelah dia berbuat jelek ini masuk pindah ke surga, mestinya gitu. Supaya dia kembali ke masyarakat baik lagi gitu. Sekarang kan tidak kembali ke masyarakat, malah tambah jelek lagi. Nah itu. Padahal itu sebetulnya meniru kita gitu kan, meniru kita. Meniru ada di dharma gitu ya, ajaran Hindu itu. Nah itu adalah bagaimana Tuhan mengimplementasikan keadilan yang maha adil itu, memberikan kesempatan manusia untuk berbuat baik supaya dia akan bisa mencapai tujuan akhirnya gitu. Karena menyucikan diri sendiri belum tentu sekali kita itu masih ingat, apalagi kita waktu meninggal itu masih ingat, tanah saya gimana, utang saya gimana gitu. Kalau itu kan masih ada ikatan, itu tidak akan bisa dapat itu. Nah kita di surga atau di neraka gitu. Kita akan kembali lagi. Makanya kita harus sadar betul kenapa kita hidup. Sering kan kita lupa kenapa kita hidup, cari kesempatan, pokoknya kesempatan gitu kan. Kesempatan untuk seenak-enaknya gitu. Bukan gitu. Kesempatan betul, kesempatan untuk berbuat baik, untuk memperbaiki karma kita. Mungkin itu, Bu. Semua. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Terima kasih Prof atas jawaban yang sangat keren sekali. Dari jawaban yang Prof berikan, saya ada pikiran pertanyaan nih Prof. Kalau gitu, definisi baik itu seperti apa? Soalnya kan kalau misalnya kita berbuat baik, ada beberapa orang yang memanfaatkannya. Nah, dari situ ada trauma tersendiri kan untuk berbuat baik. Nah, itu gimana Prof? Tadi di Bhagavad Gita 3:10 tadi, kita berbuat baik artinya segala perbuatan kita itu harus dilaksanakan seperti atau sebagai persembahan suci, tulus, dan membuat orang menjadi bahagia. Senang nggak orang itu? Kalau orang itu tidak senang, berarti perbuatannya tidak baik. Gitu. Yeah. Karena kalau orang itu menjadi senang itu, nah ini juga menarik. Kalau kita senang ini, sebetulnya akan mengeluarkan vibrasi yang berbeda pada alam ini. Coba kita berada di pura di Utama Mandala. Kita kan tidak pernah berpikir jelek di sana, tidak pernah berbicara jelek. Vibrasinya di sana berbeda. Makanya segala perbuatan kita itu ada vibrasinya. Mungkin nanti ilmu ke depan, teknologi ke depan akan bisa mengukur energi yang keluar dari perbuatan kita. Dan ini pun kenapa kita melasti alam kita menjadi kotor, karena apa? Karena karma kita. Kemudian kenapa kita melakukan tawur ke sana? Kenapa alam menjadi tidak seimbang, tidak stabil dan goyang begitu? Karena apa? Karma kita. Wong kita ada batu bara, kita keruk seenak-enaknya untuk kekayaan sendiri. Padahal itu diciptakan oleh Tuhan untuk mensejahterakan semuanya secara adil. Kalau itu karmanya jelek itu. Kalau karmanya jelek, goyang dia kita. Nah di sini perbuatan baik itu artinya apa? Pikiran kita arif dan bijaksana, buat orang menjadi ini. Perkataan kita santun. Kalau perkataan itu santun, ukurannya apa? Orang itu menjadi apa? Senang apa enggak mendengarnya? Sejuk apa enggak hatinya? Kalau enggak sejuk kita ini. Biasanya kan kita senangnya SMS senang, malah orang itu menjadi bingung gitu kan, senang kan gitu. Enggak.
Sekarang itu yang ukurannya orang itu menjadi senang apa enggak. Dan kalaupun pohon itu bisa ngomong, kita bertindak pada pohon itu menjadi senang apa enggak gitu. Kenapa kita nyirami pohon? Supaya pohon itu senang. Senang pohon itu apa? Dia hidup, berbuah ini. Makanya intinya gini. Seperti ada yang sloka mengatakan, saya tidak sebut slokanya. Pohon itu berbuah dan berbunga. Untuk siapa? Untuk yang lain. Apa pernah dia anukan? Enggak, untuk yang lain. Untuk yang lain, untuk membahagiakan yang lain dulu baru kita. Kemudian air itu mengalir, apa untuk dirinya sendiri? Enggak. Untuk petani, untuk orang, untuk apa gitu. Kemudian sapi itu memberi susu, apa untuk kita? Apa untuk apa? Dirinya? Enggak. Untuk manusia, untuk ini. Berarti sapi itu sebetulnya sudah moksa enggak dia? Sudah moksa sekali dia. Dia tidak memikirkan apa? Membuat manusia dan ini menjadi senang. Makanya manusia itu lahir, ingatlah. Yang terakhir katanya, ingatlah manusia itu lahir adalah untuk kebahagiaan yang lain. Nah itu yang penting. Jadi ukurannya bahagia apa enggak. Kalau orang itu kita ngomong sesuatu orang gitu ya sudah. Itu perbuatan kita masih kita mikir apa yang saya buat tadi, apakah yang saya ngomongkan tadi, orang itu menjadi gini gitu. Kita harus berpikir gitu. Kalau tidak berpikir itu kita tidak merubah diri gitu. Kita harus berpikir harus merubah diri. Kalau orang ini gini, yang tadinya ketawa langsung menjadi gini sekarang, berarti kita yang salah gitu. Kalau kita tidak mendefleksikan dari sini salah, berarti itu sudah tidak menjalankan ajaran Dharma. Terima kasih banyak Prof. Oke, mungkin dari yang dijelaskan sama Prof dari tadi, apakah ada Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya? Silakan Pak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Derman. Dan tidak lupa saya ucapkan salam menganjali Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini sesuai dengan konteks dan wacana kan moksa artam jagat kita ya cai di Dharma nggih. Ini tadi yang disampaikan Bapak Profesor, moksa sama jagat kita harus di dalam Dharma. Berarti kalau kita sudah mencapai tujuan akhir moksa, apakah dengan moksa itu orang akan bisa berreinkarnasi? Oke, mungkin cukup itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu sebelumnya. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Prof tentang moksa. Pertanyaannya, bila orang sudah mencapai moksa, apakah berinkarnasi kembali? Karena itu moksa merupakan tujuan terakhir dari agama Hindu yang disebut dengan menunggalin kaulolan Gusti, kita menyatu dengan Tuhan. Berarti kalau orang lahir kembali itu kan orang ingin memperbaiki dirinya kembali supaya akan mencapai moksa, memperbaiki diri. Tetapi bila sudah moksa, dia sudah menyatu dengan Tuhan. Jadi kalau sudah menyatu dengan Tuhan, dia sudah istilahnya amor ing sintio gitu. Jadi tidak akan ada lahir kembali. Memang moksa itu menyatu dengan Tuhan dan tidak akan lahir kembali, gitu prinsip moksa. Mungkin tadi moksa itu sudah tidak terikat oleh duniawi. Berarti atman kita sudah tidak ada hubungannya dengan duniawi. Tidak ada ikatannya dengan duniawi, tidak tertarik dengan duniawi, sehingga tidak akan kembali lagi untuk reinkarnasi. Reinkarnasi itu adalah membawa, sebetulnya kalau reinkarnasi itu secara benar, kita tidak pikiran kita kacau, kita ingat apa yang kita lakukan dulu. Reinkarnasi itu mengembalikan kehidupan kita, menyambung kehidupan kita dulu. Tapi kan sering ada yang ingat, ada yang tidak ingat. Ada beberapa mungkin dari dunia itu ada 11 beberapa orang yang ingat itu betul-betul dia ingat betul. Saya dulu berada di sini. Saya dulu teman saya ini. Saya dulu ini, malah detail dia tahu itu. Nah itu sebetulnya reinkarnasi yang betul-betul reinkarnasi menjalankan hidup kembali. Itu ditarik oleh duniawi. Kalau di sana sudah tidak ditarik oleh duniawi. Kalaupun dia lahir kembali, lahir ya atmanya bukan membawa karma-karma yang dulu, enggak. Jadi dia tidak lagi kembali kepada
reinkarnasi itu. Kalau surga dan neraka baru reinkarnasi, kalau ini tidak reinkarnasi. Yesus mah. Sukses Pak atas pertanyaan yang diberikan. Sukses Pak Prof. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari seseorang lagi. Oke. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan mengenai surga, neraka, dan juga moksa ya Pak ya. Kalau misalnya maksudnya ke surga, itu seperti reward ya Pak ya. Reward dan punishment. Nah, dan Bapak juga tadi sudah menjelaskan mengenai moksa yang direalisasikan ke kehidupan kita. Nah, kalau misalnya surga, apakah bisa juga direalisasikan dalam kehidupan kita ini Pak? Terima kasih Pak. Surga artinya apa? Kita berbahagia. Berbahagia, kehidupan bahagia sama saja. Tapi bahagianya betul-betul kalau di kita di catur asrama, Brahmacari, Grahasta, Wanaprastha, dan Biksuka. Kalau kita lihat tingkatannya, kalau surga itu Wanaprastha. Kalau kita sudah bisa Wanaprastha di dalam alam ini, kita tidak terlalu ikat melakukan tiaga. Kita laksanakan pekerjaan kita. Kalau kita sebagai negarawan, laksanakanlah sebagai negarawan. Tapi bebaskan dari, kan di dalam Bhagavad Gita kan dikatakan tugasmu hanya melaksanakan karma. Pahalamu adalah tugasku, gitu Tuhan kan. Semua pahala kita laksanakan seperti itu. Kita tulus saja melaksanakan. Nah seperti mahasiswa, saya sering di depan mahasiswa itu, kalau mau ujian tenanglah gitu. Ya ucapkan Gayatri Mantra atau apalah gitu kalau mau ujian. Kalau anak tidak tenang, pikiran tidak tenang gitu, sudah hilang dari tidak tenang dari kan hilang dari sudah 40% rumus sana hilang. Apalagi keringetan gitu, keringetan tes ini, rumus ini, tes ini 10 rumus hilang. Makanya itulah penting kita berdoa itu, mengucapkan Gayatri Mantra supaya kita tenang. Kalau kita sudah tenang, keadaan tenang seperti makanya dewasa. Anda sudah dewasa artinya apa? Berlaku seperti dewa gitu maksudnya. Tapi sekarang sudah dewasa tapi masih nakal gitu ya, tidak dewasa namanya. Kan dewasa itu berlaku sepertinya dewa gitu. Bijaksana dan itu surga. Ini apa? Setiap kalau di surga atau di alam di surga itu apa yang kita laksanakan, nemu rahayu. Itu kita berada di alam surga. Kenapa kita bisa berada dalam surga ini? Karena kita melakukan apa? Trikayo Parisuddha gitu kan. Kalau kita sudah melakukan itu, kita menemukan alam surga. Jangan kalau kita tidak mengendalikan sadripu kita, kalau kita bisa mengendalikan sadripu kita menjadi sadmitra, kita bisa seperti hidup surga. Apa yang kita laksanakan? Lancar jalannya. Kita berdoa lancar jalannya. Tapi kalau tidak gitu, kita diam sulit sekali apa yang kita lakukan, sulit gitu. Berarti stres kita kan? Kalau stres itu surga enggak? Enggak surga gitu. Kalau kita bahagia gitu, kama, wanaprastha, kita bahagia. Surga gitu, surga. Bisa nggak diwujudkan di alam? Justru kita hidup kita ini mau mewujudkan surga di alam ini. Atau moksa di alam ini. Supaya kita bahagia kan? Suka tanpa wali duka. Karena bagaimana? Ya ikuti Trikayo Parisuddha, Trita Karana, Tatvamasi. Tatvamasi artinya apa? Kita melihat orang lain. Biasanya orang lain sekarang kan melihat kejelekannya. Wah kalau orang itu ngomong pasti gini-gini udah. Padahal kita harus lihat atmannya, tatnya. Makanya Tatvamasi. Tat itu atman atau Tuhan. Kalau kita bisa melihat Tuhan pada diri orang lain, kita pasti akan menghormati orang lain dan melayani orang lain, memberikan kebahagiaan pada orang lain. Jalan kita pasti lancar gitu. Kalau kita melihat kejelekan pada orang lain, yang nggak akan lancar, bukan surga kita dapatkan di sini, neraka kita dapatkan. Makanya di alam ini neraka bisa, surga bisa. Makanya bisa kita sebagai dewa, manusia, buta. Kita mau jadi apa? Kalau dewa, dewasalah kita gitu. Jadi orang dewasa berlaku seperti dewa. Bukan yang sedikit. Oh, silakan Pak. Mengingat surga dan neraka, kalau di dunia ini kan karena pikiran kita yang menentukan.
Bila pikiran kita senang, itu surga. Jika pikiran kita susah, itu neraka. Ada contoh misalnya pada saat ujian gitu ya, saat ujian kelulusan. Nah, sebagian besar yang lulus, sebagian besar tidak lulus. Nah, bagi yang lulus itu semua itu dirasakan indah. Semua dia rasakan indah. Ada orang berbicara, Dia dianggap indah. Ada makanan, meskipun makanan itu tidak seberapa enak, dia rasakan enak. Itu kalau dia lulus gitu ya. Jadi merasa dia tuh mendapat surga. Nah, begitu sebaliknya, bagi yang tidak lulus itu, ada yang berbisik-bisik di sampingnya, dia sangkanya membicarakan dirinya. Makanan dia tidak akan bisa memakan makanan. Semua terasa tidak menyenangkan. Nah, itulah karena pikiran itu, bahwa surga dan neraka di dunia itu karena pikiran. Jadi pikiran kita senang, kita merasa berada di surga. Gitu. Jadi adapun yang di penjara tadi disebutkan, itu memang pasti pikiran itu tidak senang di sana. Nah, itulah neraka dunia mungkin ya. Ada surga dunia itu kebaikan yang diperbuat, pikiran yang baik itu surga dunia, dan neraka dunia. Mungkin itu tambah sedikit. Terima kasih Prof dan Pak Dokter atas jawaban yang sangat luar biasa ya. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya lagi. Masih ada, itu makin di sana. Oh, silakan Pak. Terima kasih. Yang saya muliakan Juru Mangku, yang saya hormati Bapak Profesor dan para sesepuh, Ibu Bapak, adik-adik yang saya cintai. Terimalah panganjali saya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nengah Sadiana. Saya mau bertanya, apakah yang dimaksud dengan moksa dan apa perbedaan moksa dengan surga? Ya, itu aja sih pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Om Santi Santi.